Umat yang terkasih, selamat pagi. Misa Prapaskah keempat disiarkan dari Komsos Bunda Hati Kudus Kairagi Manado. Live streaming segera kita mulaikan yang akan dipimpin oleh Pastor Hendro Kandowangko PR. Untuk itu marilah kita siapkan hati untuk mengikuti misa pada pagi hari ini. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 487, Golgota tempat Tuhanku disalib. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicelam agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Kalau di masa Advent ada Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, maka dalam masa Prapaskah ada yang disebut dengan Minggu Letare, dan itu jatuh pada Minggu Prapaskah yang keempat. Sehingga kita bisa lihat di depan sini sudah mulai ada bunga, ya. Sejak Minggu Prapaskah pertama kosong, tidak ada bunga. Sekarang Minggu Prapaskah keempat mulai ada bunga. Pakaian liturgi itu warna jingga, itu melambangkan sukacita. Bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena Kristus senantiasa begitu mencintai kita untuk menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, di Minggu Sukacita ini, saya mengajak kita juga untuk bersukacita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat yang kita terima secara cuma-cuma dari kemurahan kasih Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie puji syukur nomor 339. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat terang putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Dengan hormat dan hikmat kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah.
mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka yang dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya dari tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya dan membiarkan ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing, jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku, biar
langit-langitku, jika aku tidak mau mengingat Engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mau mengingat Engkau. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka, jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, suster, selamat pagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa dalam masa Prapaskah ini bukannya yang diserukan pertobatan, tapi malah dalam minggu Prapaskah keempat ini yang diserukan itu sukacita. Mengapa demikian? Karena pertobatan seharusnya bukan menjadi beban, melainkan menjadi kesempatan bagi kita semua mengalami kasih rahmat yang begitu besar dari Allah. Pertobatan kita akan membuat kita mengalami kesembuhan lahir dan batin. Pertobatan akan mengantar kita untuk mengalami kesembuhan dari kebutaan hati, egoisme, iri hati, dan juga kita disembuhkan dari kelumpuhan, dan lebih lagi sehingga kita bisa mengalami rahmat Allah yang begitu besar kepada kita. Lantas apa yang membuat kita pada hari ini bersukacita? Apa yang spesial? Apa yang istimewa yang membuat kita harus bersorak-sorai, yang harus membuat kita bersukacita pada Minggu Letare ini? Alasan yang pertama yaitu bahwa Allah yang Maha Rahim, Allah yang kita imani, itu telah mengutus putranya sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa. Itu sukacita yang pertama. Sukacita yang kedua yaitu ia datang ke dunia
bukan untuk menghukum kita karena perbuatan-perbuatan kita, karena dosa-dosa kita, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan kita. Alasan yang ketiga, yang merupakan alasan yang paling penting dalam Minggu Letare ini, mengapa kita harus bersuka cita, itu terungkap dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ingat peristiwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka karena kurang percaya kepada Tuhan, mereka tegar ketengkuk, keras kepala, sehingga apa yang terjadi? Mereka banyak yang binasa, banyak yang mati, dipanggut oleh ular. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Musa untuk meninggikan ular tembaga, supaya apa? Setiap orang yang melihat ular itu dia bisa sembuh. Nah, sekarang yang ditinggikan bukan lagi ular tembaga, tapi Yesus sendiri, sehingga setiap orang yang melihat Yesus yang terpaku di atas kayu salib, maka kita yang berdosa tidak binasa, tapi justru memperoleh hidup yang kekal. Apa jaminan sehingga kita semua tidak ragu, kita semua tidak suam-suam suku, kita semua tidak ragu akan iman kita? Yesus menjanjikan hidup cerah, hidup baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita mungkin di masa pandemi ini mulai ragu-ragu iman kita akan Tuhan. Apakah Tuhan masih mencintai kita atau tidak? Apakah Tuhan masih mengasihi kita atau tidak? Karena kita ini begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan. Umatku yang terkasih, tidak perlu malu atas segala kelemahan kita, tidak perlu malu atas segala dosa-dosa kita, sebab Yesus karena belas kasih-Nya lebih besar, lebih kuat daripada ketidaksetiaan kita. Kita boleh tidak setia, tapi Allah senantiasa setia kepada kita. Allah tidak pernah lelah mengampuni dosa-dosa manusia. Kitalah yang lelah memohon ampun kepada Tuhan. Oleh karena itu kita semua diajak untuk apa? Sebagai orang-orang yang percaya, senantiasa mencari terang dalam perbuatan-perbuatan baik kita, dalam pantang dan puasa, dalam mati raga, dalam kepekaan kita untuk memperhatikan orang-orang yang kecil, orang-orang yang termarginalkan. Karena kita sungguh adalah anak-anak terang, bukanlah anak-anak kegelapan yang memilih kegelapan, hidup tanpa belas kasih Allah. Suster dan umatku yang terkasih, pembebasan manusia dari belenggu dosa harus disadari, itu melulu semua karena rahmat. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk bertindak menyelamatkan manusia tanpa terlebih dahulu memperhitungkan jasa-jasa manusia. Oleh karena itu, orang semua tidak bisa menyombongkan diri atas keselamatan yang kita terima. Kita tidak bisa meninggikan diri atas berkat yang kita terima. Malahan kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan semakin berpaut erat dengannya, karena dengan demikian kita akan memperoleh belas kasih, karunia, pengampunan, keselamatan yang kekal dari Allah sendiri. Amin.
Mari kita lanjutkan dengan merenungkan duka cita dan sukacita dari Santo Yosef, hari yang ke-5. Peristiwa duka cita, pelarian ke Mesir. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Peristiwa sukacita, penggulingan berhala Mesir. Ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Kita berdoa bersama. O Santo Yusuf yang luhur, yang senantiasa mengikuti Yesus Kristus, kepadamu kami mengangkat hati kami dan tangan-tangan kami, memohon kuasa pengantaraanmu untuk memperoleh kasih sayang dari hati Yesus, mendapat segala pertolongan dan rahmat yang diperlukan saat ini. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Santo Yosef yang mulia, Engkaulah penjaga yang setia dari anak Allah. Engkau bekerja keras untuk mendukung dan melayani Putra yang Maha Tinggi, terutama ketika Engkau dipaksa untuk melarikan diri ke Mesir. Namun Engkau merasakan sukacita yang besar karena Tuhan selalu bersamamu dan melihat berhala Mesir jatuh ke tanah. Melalui kesedihan dan kegembiraan ini, semoga kami menjauhkan diri dari tirai kejahatan, terutama dengan melarikan diri dari saat-saat dosa. Dan semoga hati kami dijauhkan dari berhala-berhala duniawi yang memisahkan kami dari cinta Bapa. Semoga kami selalu bekerja keras dan membaktikan hidup kami dalam pelayanan kepada Yesus dan Maria, melalui pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, ya Tuhan dengarkan kami, Kristus dengarkan kami. Tuhan Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Putra Daud yang termasyur, doakanlah kami. Kemegahan para leluhur, doakanlah kami. Mempelai Bunda Allah, doakanlah kami. Penjaga perawan suci, doakanlah kami. Pembela Kristus yang setia, doakanlah kami. Kepala keluarga kudus, doakanlah kami. Yosef yang paling adil, doakanlah kami. Yosef yang paling suci, doakanlah kami. Yosef yang paling bijaksana, doakanlah kami. Yosef yang paling berani, doakanlah kami. Yosef yang paling patuh, doakanlah kami. Yosef yang paling setia, doakanlah kami. Cermin kesabaran, doakanlah kami. Pencinta kemiskinan, doakanlah kami. Model semua yang bekerja, doakanlah kami. Kemuliaan kehidupan keluarga, doakanlah kami. Penjaga perawan, doakanlah kami. Andalan keluarga, doakanlah kami. Penghiburan bagi yang menderita, doakanlah kami. Pelindung gereja suci, doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, selamatkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dengarkanlah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam pemeliharaanmu yang tak terlukiskan, Engkau berkenan memilih Yosef yang diberkati sebagai mempelai bundamu yang tersuci.
Kami mohon semoga kami memilih Dia untuk menjadi perantara kami di surga. Dia kami hormati di bumi sebagai pelindung kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berkat belas kasih-Nya yang tak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi pimpinan gereja, ya Bapa, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi pimpinan masyarakat, ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Semoga kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan demi pelayanan dan keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yaitu para pengungsi, para buangan, dan korban perang dan bencana alam. Ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang terpaksa mengungsi dan dibuang dari tengah masyarakatnya. Ulurkanlah tangan kasih-Mu melalui orang-orang yang tekun berjuang dalam mengakhiri penderitaan mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami cobaan, ya Bapa, tunjukkanlah kiranya salib Putra-Mu kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan. Melalui salib, ajarlah kami untuk memahami jalan cinta kasih yang akan meneguhkan kami bersama dalam menghadapi setiap cobaan hidup kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Maria Lucia Sampo yang telah dipanggil oleh Tuhan, juga untuk Bapak Geni Mamuaya yang juga dipanggil oleh Tuhan seminggu yang lalu,
Semoga Tuhan senantiasa dengan kerahimannya mengampuni segala dosa-dosa mereka, sehingga mereka diperkenankan berbahagia bersama dengan para kudus di surga, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dihibur, dikuatkan dalam iman, harap dan cinta akan Kristus. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita, kaum keluarga kita yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Untuk orang tua kita, teristimewa kita mau berdoa untuk Bapak Hari Karundeng yang sedang sakit, Ibu Teresia Heni Lisan. Semoga mereka senantiasa dikuatkan dan dianugerahkan rahmat kesembuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, Engkau mengutus putra-Mu ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Dampingilah kami dalam suka duka dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 483. O Yesus Putra Bapa. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana perdamaian bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahkan kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Santus puji syukur 385. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala,
Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Untu dan Yosef Suatan Uskup Emeritus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Bunda Hati Kudus, Santo Yosef, suaminya yang saleh dan setia, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei 406. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Kau satukan kami. Tuhan Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara.
Yerusalem dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Kesana bersiara suku-suku, yakni suku-suku Tuhan, untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa atau usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Suster dan saudari-saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Minggu Prapaskah yang keempat, Minggu Letare, Minggu Sukacita. Kepada yang telah bertugas hari ini, suster dan juga para petugas lainnya, disampaikan banyak-banyak terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, hidup dan keluarga kita, segala niat-niat baik kita di minggu ini diberkati oleh rahmat Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Mari pergi sambil membawa damai dan berkat Tuhan. Kita diutus. Amin. Puji syukur 691. Yesus diutus Bapa. Doakanlah kami.